Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah, yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu jabatan dan nama, dan semoga kedatangan kita pada malam ini disaksikan oleh para malaikat, dicatat di dalam catatan amal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di saat kita mengalami kesusahan hidup yang tidak ada habis-habisnya, mulai dari dalam rumah kita sampai di luar rumah kita, banyak sekali masalah di atas dunia ini. Sebelum malaikat datang memanggil dan mencabut nyawa kita, maka tidak akan pernah lepas dari berbagai masalah. Jangan mimpi kita bisa hidup tanpa masalah. Namun ada kunci dari Allah agar hidup ini diringankan Allah. Walaupun masalah itu tidak hilang, tapi dimudahkan Allah. Artinya satu persatu masalah itu berlalu, dan itu dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-Lail. Jadi Allah katakan, kalau mau diringankan semua urusan, baik di dunia maupun di akhirat, lakukan 3 perkara. Allah mengatakan, yang pertama, fa'amma man a'ta, yaitu orang-orang yang akan dimudahkan hidupnya adalah orang-orang yang suka memberi. Kalimat a'ta dalam bahasa Arab itu bermakna memberi sesuatu lebih sedikit daripada yang disimpan. Itu a'ta. Kita tidak diminta untuk memberi semua gaji kita. Kita hanya diminta untuk memberi sedikit dari gaji kita. Itu sudah masuk kategori a'ta. Kita tidak sanggup seperti Nabi SAW. Bahkan kita tidak sanggup seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menghabiskan seluruh harta untuk Nabi, perjuangan Nabi. Kita tidak sanggup. Asal mau beri saja setiap bulan, itu sudah baik. Kalau gaji kita 7 juta, ditunjang sana, ditunjang sini, berubah jadi 9 juta, belum kena lagi gaji 13 ya, yang dapat sertifikasi 10 juta, itu belum ongkir, itu 10 juta Pak. Allah tidak minta semuanya untuk diberi. Allah minta sedikit saja. Pernahkah kita mewujudkan semua permintaan Allah itu?
padahal Allah mengatakan fihi haqqum ma'lum, di dalam hartamu ada haknya orang-orang yang telah ditentukan Allah, lisaili wal mahrum, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta. Karena ada tipe orang yang meminta, ada yang punya rasa malu yang luar biasa. Kalau kita ingin selamat hidup, dimudahkan hidup, sering-seringlah melakukan itu. Dan dalam Ramadan kita dididik untuk melakukan itu. 29 atau 30 hari Nabi mengatakan, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makanan orang berbuka puasa, falahu mislu ajrih, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berbuka itu, ghaira annahu la yunqasu min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa itu. Masya Allah, hanya dengan memberi makanan berbuka kepada orang yang berbuka puasa, seluruh pahala mereka dikopi oleh Allah. Jadi tidak di-cut, bukan diambil penuh, dikopi, digandakan oleh Allah, lalu diberikan kepada orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Sederhana, tapi itu janji Allah. Modal 50.000, kita beli makanan berbuka, kita beli bororom, Pak. Itu bahasa Indonesianya bau menceron, karena waktu digigit ceron dia begitu keluarnya. 50.000 diatur di dalam piring, yang makan orang berbuka puasa. Masya Allah, setiap mulut yang makan dikopi pahalanya oleh Allah, diambil lalu dikumpulkan ke dalam catatan amal kita. Hanya modal bororom saja. Tapi ini tidak mau dilakukan oleh orang, padahal itu latihan selama Ramadan. Jadi maksud Nabi menyuruh itu, nanti setelah Ramadan terbiasa memberi. Seharusnya dari awal Ramadan kita sudah memulai ini. Jadi dalam satu plastik yang kita siapkan, paket Ramadan, kalau orang mau dimudahkan hidup oleh Allah, isi plastik itu dengan 2 kilogram minyak goreng. Apalagi ini solar sedang naik, maka buatkan minyak goreng. Tak ada hubungannya, Pak. Tapi begitulah keadaannya. 2 kilo minyak goreng, kemudian 2 kilo gula, kasih 2 kotak teh, letakkan, kalau ada sirup letakkan 2 botol. Masya Allah, berikan kepada rumah fakir miskin. Selama sebulan mereka menggoreng dengan minyak kita, lalu kemudian mereka membuat minuman dengan gula yang kita beri. Dia celupkan teh, maka dengan teh yang kita beri, dia buatkan sirup untuk berbuka puasa dengan sirup yang kita beri. Terus diulang-ulang selama berpuasa Ramadan. Kalau mereka ada berlima dalam satu keluarga, Masya Allah, 5 kali lipat pahala Allah berikan setiap hari untuk orang yang memberi itu. Itu baru 1 kakak kalau kita beri. Bagaimana kalau kita habiskan dana sampai 3 juta membuat paket seperti itu, kita kirimkan untuk 30 kakak kali saja, modal 3 juta, kembali 3M. Tapi nanti ambilnya di akhirat, ambil di akhirat. Maka jangan tahan harta kalau mau dimudahkan hidup oleh Allah. Ibu-ibu yang punya emas, potong sedikit emasnya, jual. Jangan terlalu banyak disimpan di balik kotak beludru merah di dalam lemari. Jangan kasih ke pencuri. Kadang-kadang saya heran, ke pencuri dikasih serta merta sampai 50 manyam, Pak. Untuk orang miskin sedikit pun tidak diberi. Akhirnya pencuri yang miskin mengambil sendiri haknya. Ini harus dibina perasaan ini. Kita ini tidak selamat mungkin dengan amal kita, tapi bisa jadi kita selamat dengan air matanya orang miskin. Bisa jadi kita masuk surga dengan doanya anak-anak yatim yang kita tolong. Mungkin doa kita tertolak karena terlalu banyak mengambil kredit bank.
Tapi doa mereka yang tidak tahu mengambil kredit karena enggak ada jaminan apapun diterima Allah, Pak. Maka berikanlah. Jadi ini sesuatu cara untuk memudahkan urusan hidup. Kalau ini kita lakukan, ini baru satu perkara. Masya Allah, semua urusan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita besar sendiri, pintar sendiri, tidak ikut mamaknya, tidak ikut bapaknya. Bapaknya dulu ranking 42, mamaknya ranking 41. Duduk berdua di belakang, disitulah mereka kenalannya. Akibat banyak kita bersedekah, anak kita tidak ikut kita satu pun. Pintar-pintar, Pak, Masya Allah, dapat beasiswa. Ya. Akibat apa? Sedekahnya orang tuanya. Allah mudahkan. Yang dulu istri awal-awal pernikahan banyak sekali permintaannya. Belanja harus 5 juta ke atas uang kita beri tiap bulan. Semenjak kita banyak bersedekah, dia diberi diskon uang belanja. Katanya tiap bulan bang 1,5 juta saja sudah cukup. Itu di luar belanja baju dan yang lain. Dimudahkan Allah. Tiba-tiba istri berubah sendiri. Suami juga begitu. Yang dulu jadi penyakit bagi istri, asal sudah pulang suami sudah sakit istri. Ditampar berkali-kali, pernah disangkutkan di kipas angin sampai terputar dengan sendiri. Kalau kena tunjang sudah biasa, karena tunjangan banyak kanan kiri. Tapi semenjak banyak bersedekah, Allah rubah sifat suami menjadi lemah lembut. Ya. Semua urusan dimudahkan Allah. Akibat apa? A'ta, suka bersedekah. Nah, ini pelajaran Ramadan. Namun jangan sampai sedekah kita dicaci oleh orang yang menerima sedekah. Kalau kasih makanan berbuka, kalau kasih bororom tadi, Pak, bobocerot tu, kasihlah yang ada gula merahnya di dalam. Jangan begitu digigit angin keluar. Jangan begitu. Kalau beli bakwan yang ada isinya lah, ada udang di tengahnya, walaupun udang plastik, tapi ada. Jangan beli bakwan isinya tepung semua. Ini harus dibiasakan. Ada orang memberi tapi tidak ikhlas. Beli es teler 5.000, campurannya air 75%. Ini yang betul-betul buat teler begini. Jadi kalau beri yang ikhlas. Ya. Kalau beri sirup untuk orang miskin, jangan kasih sirup 88. Kasih sirup paling kurang marjan. Saya tidak dapat apa-apa dari marjan, Bang. Tapi begitulah seharusnya kita berbuat. Jadi kasih yang benar-benar mereka bahagia. Ini pelajaran paling penting. Semua kegiatan sedekah, bersedekah memudahkan urusan hidup. Itu belum Allah padamkan api neraka nanti. Kita sudah tertidur, kita sudah lupa, tapi orang miskin tidak pernah melupakan wajah kita. Nama kita atau kita disebut-sebut di dalam nama mereka, disebut-sebut dalam doa mereka. Kita telah melupakan wajah mereka, tapi kita tidak pernah dilupakan oleh mereka. Belum pernah ada orang yang dapatkan bingkisan menuju Ramadan seperti itu. Maka itulah penyebab Allah menyayangi kita. Maka banyak-banyaklah bersedekah, terutama dalam Ramadan. Jadi kalau ada buka puasa di sini, itu seharusnya satu komplek ini, satu asrama ini berlomba-lomba memberi makanan berbuka. Ya, berlomba-lomba. Kasih yang terbaik. Beli risol Amerika yang isi di dalamnya ada ayam, sosis, ada telur, macam model, Pak. Itu beli yang terbaik. Nah, jawab melakukan Allah. Itu janji Allah yang pertama. Fa amma man a'ta. Yang kedua, kalau mau dimudahkan urusan hidup, rumah tangga bahagia, semua bahagia, maka wattaqa, kata Allah. Allah sambung, bertakwalah. Nah, takwa ini simple. Jadi waktu didefinisikan takwa, intisal awamirillah, iaitu melaksanakan perintah, wajtinabu nawahihi, lalu meninggalkan larangan, sirran wa alaniyah, baik dalam kegelapan maupun dalam terang-terangan. Artinya menyendiri atau di tengah-tengah keramaian tetap takwa. Karena banyak orang takwanya di tengah keramaian. Di saat dilihat orang, Masya Allah, luar biasa salehnya. Begitu di belakang orang, berubah. Di dalam kamar, kunci kamar, berubah. Dia lakukan maksiat. Padahal maksiat yang paling mengerikan adalah ketika dilakukan dalam kesendirian.
Itu dahsyat maksiat itu. Sampai Rasulullah mengatakan, di hari kiamat nanti akan datang segolongan umatku, datang membawa pahala yang luar biasa banyaknya. Lalu kemudian ketika berhadapan dengan Allah, faja'alaha Allahu haba'an mansura, dihapus oleh Allah, berubah menjadi debu berterbangan. Sahabat bingung mendengarkan hadis ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Orang banyak sekali pahala salat, zakat, sedekahnya, begitu berhadapan dihapus oleh Allah semuanya. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahum mislukum, mereka itu sama denganmu. Jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama dengan kulitmu. Yaqumuna al-lail kama taqumun, mereka salat tahajud, engkau pun salat tahajud. Jadi ada apa salah dengan mereka? Ternyata kesalahannya, wa iza khallu, ketika mereka bersepi-sepi, bimaharimillah intahakuha, mulailah mereka melakukan yang haram. Kalau di depan isteri, Masya Allah, salehnya apa? Begitu isteri pergi belanja, mulai WA penuh dengan bahasa-bahasa cinta, bukan kepada isteri tapi kepada orang lain. Sampai nama di WA dirubah. Seharusnya nama yang dia WA Yanti, dirubah jadi Yanto, sehingga istri tidak tahu Yanto itu selingkuhannya. Ternyata khianat di belakang. Maka jemaah mereka Allah, ini menghapuskan pahala. Di Aceh, di depan khalayak ramai, oh Masya Allah pakaiannya bagus, salat 5 waktu. Begitu sampai di Medan, terbuka pecinya, kain sarungnya jatuh sendiri. Masuk ke hotel, lalu dia tutup nomor plat BL supaya tidak nampak ini dari Aceh. Terjadilah maksiat. Ketika itulah berjumpa dengan Allah, habis semua pahala kebaikannya, dihapus semuanya. Kenapa Allah benci sekali orang begini? Karena dia tidak merasa bahwa Allah juga melihatnya di kamar, Allah melihatnya di Medan, Allah melihatnya di balik pintu-pintu hotel. Dia tidak tahu bahwa Allah itu ada. Disinilah kebencian Allah, pengkhianat di dalam kegelapan. Maka bertakwalah, jangan maksiat kapanpun dimanapun. Kalau ini terjadi, kita jaga-jaga diri tidak maksiat, Allah mudahkan semua urusan hidup. Yang terakhir, wasaddaqa bil husna, mau dimudahkan hidup oleh Allah, maka ingatlah bahwa yang semua Allah katakan itu benar. Yakinilah bahwa Allah itu benar menjanjikan surga. Jangan ada keraguan sedikit pun. Ini zaman-zaman fitnah, murtad menjadi perkara biasa. Orang ragu-ragu dengan kebenaran Allah. Ada yang diragu-ragukan dengan kebenaran Islam. Masih ada dalam pikiran seakan-akan semua agama itu benar. Tidak begitu cara konsep Allah mengatakan itu. Yakinilah surga itu milik Allah, langit milik Allah, bukan milik Rara. Jadi selama ini sudah ada orang yang mengaku mempunyai langit, sampai dia pegang AC remote di langit. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yakinlah janji Allah ini, apapun kita lakukan pasti surga. Kalau kita yakin, maka Allah pun akan memberikannya. Pasti begitu ceritanya. Nah, sebagai penutup, dulu ada seorang sahabat ketika perang Badar. Sahabat itu bernama Umair bin Hummam. Ketika Nabi menyuruhnya untuk bangkit, sekarang bangkitlah berperang ketika musuh sudah datang. Jadi bahasa Nabi, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, bangun sekarang, berjihadlah engkau. Bahasa Nabi, bangunlah menyongsong surga yang seluas langit dan bumi. Itu bahasa Nabi. Begitu mendengar seluas langit dan bumi, Umair bin Hummam, salah satu sahabat dari pasukan Badar, lalu bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, benarkah surga seluas langit dan bumi? Lalu Rasulullah menjawab, benar. Nah, ketika itu di tangan Umair ada dua kurma. Satu dia makan. Lalu dia mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, kalau aku habiskan kurma ini, terasa begitu panjang untuk masuk surga, terasa begitu lama untuk masuk surga. Apa yang dia lakukan, Pak? Masya Allah, dibuang kurma dari mulutnya, dicampak dari tangannya, dia hunus pedang, dia hadapi musuh, mati, gugur, syahid, masuk surga. Untuk memakan 2 kurma pun tidak sempat lagi, saking rindunya ke surga. Masya Allah. Kalau kita hari ini, Pak, sedang makan nasi goreng,
pakai mata sapi 2 telur, lalu pakai ayam geprek. Dibilang sama Nabi, bangkitlah, berjihadlah sekarang, surga milikmu. Kita katakan apa? Ku habiskan dulu ini ya Rasulullah. Tanggung ni 35.000 satu paket ya Rasulullah. Dulu enggak sempat mikir, kenapa? Saking yakin dan rindunya terhadap surga. Hari ini mereka telah tiada. Mereka menyongsong surga. Tinggal kita yakin atau tidak. Kalau yakin, berbuatlah. InsyaAllah Allah akan memberikan surga dengan keyakinan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.